Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan ketiga. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cash flow, ya. Atau kalau di bahasa Indonesia kan aliran kas, ya. Aliran kas. Oke. Cash flow, ya. Cash flow itu adalah grafik, ya, grafik yang menggambarkan terjadinya perpindahan uang tunai, ya. Perpindahan uang tunai. Nah, perpindahan uang tunai ini pada dasarnya hanya dua, uang masuk dan uang keluar. Ya. Kalau dari segi orang yang bertransaksi, uang tunai ini misalnya dipinjam itu keluar, kemudian ada orang bayar, itu masuk, ya. Kemudian diinvestasikan, itu uang keluar, ya. Kemudian dapat laba, itu uang masuk, ya. Intinya hanya dua itu saja. Nah, frekuensi tinggi sehingga dihitung akhir periode. Maksudnya seperti ini. Pada taruhlah 1 tahun, ya, sebagaimana disampaikan sebelumnya, karena periode kita biasanya 1 tahun, itu dalam 1 tahun itu frekuensi terjadinya transaksi itu banyak sekali. Mungkin per hari, ya, dalam sehari itu mungkin banyak. Nah, maka itu diakumulasi per tahun, ya. Jadi di total dulu selama 1 tahun, ya. Atau periodenya apa? Misalnya bulan, ya. Diakumulasi dulu semua pemasukan, semua pengeluaran, ya. Nanti dijumlahkan. Nah, maka dicatatnya adalah 1 bulan. Totalnya saja. Jadi cash flow ini hanya menggambarkan total. Kemudian karena ini grafik, ya. Grafik secara umum dasar, ya, kita ketahui grafik itu ada sumbu horizontal, ada sumbu vertikal, ya. Nah, sumbu horizontal itu menunjukkan waktu, nah, horizontal yang mendatar, ya, sedangkan vertikal menunjukkan aliran kas, ya. Aliran kasnya yang tadi, ya, aliran uang keluar atau uang masuk. Nah, ini seperti yang disampaikan sebelumnya, periode pencatatan itu bisa dinyatakan dalam tahun, bulan, ataupun minggu. Nah, kemudian yang sedikit agak berbeda, grafik itu dimulai dari titik 0, ya, titik 0, ya, yang menunjukkan kondisi saat ini, ya, kondisi saat kita mulai melakukan perencanaannkah, perhitungan, atau yang lain sebagainya. Nah, ini yang tadi, karena transaksi itu jenisnya dua saja, ya. Ada yang menunjukkan pengeluaran atau cost atau biaya, ya. Itu dilambangkan dengan arah panah ke bawah. Nah, sementara kalau menunjukkan benefit, pemasukan, ya, itu menunjukkan diarahkan, dibuat dengan panah ke atas, ya. Oke, nah ini cash flow, ya. Oke, ini contoh, ya. Ini garis waktu yang tadi, ya, horizontal. Ini dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Nah, kemudian konvensi akhir periode artinya yang tadi, bahwasanya semua transaksi yang terjadi dalam satu periode itu dicatatnya terakhir, ya. Dicatatnya terakhir. Misalnya 1 tahun ini berarti dicatat di akhir tahun, ya. Oke, waktu 0 yang ini, ya, ini nilai sekarang saat ini. Waktu 5 ini di akhir periode ke-5. Kalau 3 berarti akhir periode ke-3. 1 akhir periode 1. Berarti 0 ini adalah awal sekarang.
Ya, saat ini nanti dia berjalan akhir periode 1. Nah, ini dicatatkan di sini ya. Nah, ini contoh ilustrasi dari diagram cash flow. Nih saya kasih contoh ya, bagaimana cara membuat cash flow ya. Ini yang pertama ya. Jika Anda menabung per tahun 1 juta ya. Ingat ya, per tahun. Ingat, per tahun ya, dan akan mengambilnya di tahun keempat ya. Gambarkanlah cash flow ya. Gambarkanlah cash flow. Oke, berarti kita bikin dulu yang tadi grafik apanya, garis horizontal ya. Ini 4 tahun mulai dari 0 ya. Ini kita kasih garis tanda, kemudian yang 1 2 3 4 ya. Oke, 4. Ya. Oke. Sekarang ini sudah selesai untuk sumbu horizontal. Sekarang kita vertikal. Ingat, vertikal itu hanya 2, uang masuk dan uang keluar. Akan menabung ya, menabung berarti dari segi kita itu uangnya adalah keluar. Ya, berarti arah panahnya ke bawah. Per tahun 1 juta ya. Per tahun 1 juta, berarti panahnya ke bawah. Nih. Ya, 1 juta sama 1 juta tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat ya. Akan mengambil di tahun keempat semua tabungan, berarti yang ke atas. Karena mengambil itu uang masuk, berarti ini ke atas. Nah, ini contoh ya. Berapa jumlahnya ya? Jumlahnya tergantung nanti dari perhitungan ya, perhitungan. Sekarang kita menggambarkan grafiknya saja dulu. Contoh yang pertama ya. Contoh kedua, jika Anda menabung 1 juta tahun pertama, tahun kedua 3 juta, tahun keempat ambil setengah, tahun kelima nabung lagi, dan terakhir ambil tahun ke-10. Gambarkan cash flow. Oke, kita gambarkan. Ingat, kita lihat dulu. Ini periodenya adalah 10 ya, 10. Berarti kita gambarkan garis horizontalnya 10. 10. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Oke, 10 ya. Jika Anda menabung tahun pertama 1 juta, tahun kedua 3 juta. Ya, tahun kedua 3 juta. Oke, kita mulai dari tahun 1 dulu. Menabung ya, berarti ini uang ke luar. 1 juta. Nih, panahnya ke bawah. 1
juta. Tahun kedua 3 juta. 3 juta. 3 juta, agak lebih panjangkan dikit. Ya. 3 juta. Tahun keempat ambil setengahnya. Setengah dari total ini. Tahun keempat berarti ini. Kalau ambil berarti uang masuk. Nah. Ya, uang masuk. Ini. Jumlahnya berapa? Ya setengah dari ini. Kita nggak tahu ya, karena ini ada faktor bunga nanti. Seperti yang dipelajari di pertemuan sebelumnya. Oke. Nanti ini dicari. Nah, dicari. Oke. Tahun kelima nabung lagi 1 juta. Nanti tahun kelima nabung lagi 1 juta. Dan terakhir ambil tahun ke-10. Tahun ke-10. Nah, di sini. Kira-kira seperti itu. Ya. Ilustrasi dari cash flow. Ini diambilnya berapa nih? Tahun ke-10. Nah, kita belum bisa tentukan. Kita cari dulu ya. Karena ada faktor bunga dan lain-lain. Oke, jelas ya. Ini contoh kedua, agak lebih kompleks dari yang pertama. Nah, ini yang ketiga nih. Ini kompleks sekali ini. Ya. Seorang alumni berencana akan melakukan investasi membuat produk jamu anti COVID-19. Dari hasil analisa dan perhitungan didapatkan informasi sebagai berikut. Investasi dilakukan selama 5 tahun nih. Jadi dia berencana ini 5 tahun ya. 5 tahun. Kemudian yang kedua, modal awal yang dibutuhkan 50 juta. Ya, 50 juta. Berarti ini uang keluar ya. 50 juta. Biaya operasional tiap tahun 5 juta. Uang keluar juga 5 juta. Kemudian proyeksi pemasukan selama 5 tahun 20 juta. Jadi uang masuk ya, uang masuk 40 juta. Pada akhir tahun kelima, dia berencana menjual seluruh aset dan diperkirakan laku dengan harga 25 juta. Asetnya dijual, mesin apa segala macam. Jadi uang masuk. Gambarkanlah cash flow ilustrasi tersebut. Oke. Nah, ini agak lebih kompleks. Oke, kita coba gambarkan. Nah, ini penyelesaiannya ya. Ini tadi ya. Catatan ya, perkiraan ya, 50 juta modal. Biaya operasional tiap tahun 5 juta. Pemasukan 5 tahun 20 juta. Akhir tahun kelima sisa aset berapa tadi? Oh, ketinggalan ini. 25 ya, 25 juta rupiah. Oke. Kita gambarkan. Ya, berarti garis horizontal dulu selama 5 ya. 0 1 2 3 4 5 ya, 5 tahun. Nah, kita buat satu-satu. Modal awal 50 juta ya, 50 juta. 50 juta berarti ini uang apa? Uang masuk, uang keluar. Uang keluar ya, 50 juta. Modal awal ya, berarti saat ini. Berarti ini dibuatnya di 0. Nah, misalnya 50 juta. 50 juta. Oke.
Biaya operasional setiap tahun 5 juta. Ya. Biaya operasional tiap tahun 5 juta. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Ini uang keluar. Di panah ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 juta. Nah, 5 juta ya. Ini nilainya sama, 5 juta. Pemasukan selama 5 tahun 20 juta. Nah, ini pemasukan, berarti uang masuk. Nah, 5 juta. Berarti panahnya ke atas. 25. 2. Lima. Ya. 25 juta. Terakhir, akhir tahun kelima sisa aset dijual 25 juta. Jadi ini ada satu lagi nih, dempet ya. Dempet. Nah, ini besarnya 25 juta. Nanti disesuaikan saja. Ini 50 harusnya lebih besar, lebih panjang ya daripada yang 25 ya. Nah, kira-kira seperti inilah gambaran cash flow ya, aliran kas dari PT TIA tersebut. Ya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya. 50 tahun 1, 10 investasi ya. Ini adalah operasional ya. Ini adalah pemasukan. Ini nilai sisa. Nah, pada kasus seperti ini bisa kita kurangkan langsung atau kita operasi selisihkan langsung. Ini misalnya tahun 0 ke bawah 50 ke atas 0 ya, nggak ada panah ke atas, berarti tetap 50 ke bawah. Tahun 1 ke atas 20 ke bawah 5, berarti selisihnya adalah 15. 15 selisihnya berarti arahnya kemana? Karena yang lebih besar adalah ke atas, berarti tinggal satu panah saja ke atas. Sama ini juga bisa 15 sama 15. 15 ininya ada push. Ya, push. Ini juga push. Ya, push 15 juta. Satu aja ke atas ya. Tahun kelima ya. 5, 15, kemudian ada satu lagi yang nih 25. Sisa ya, 25 tambah 15. Ya, ini 15, dia satu lagi ada 25, berarti sama dengan berapa? 25 tambah 15, 40. Jadi ini satu panah dipanjang ya. Ini hapus yang pendek tadi. Ini adalah 40. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, ini ya. Ya, 15. Oh, ini 45. Sorry, 45. Ya, tadi 15 dikurang 5 sama dengan 20 dikurang 5 sama dengan 10. Ditambah nilai sisanya tadi adalah 25 juta. 45 juta ya, bukan 40. Ya, 45. Oke, kira-kira seperti inilah gambaran cash flow finalnya. Ya. Jadi yang ribet tadi, yang salah tadi, yang banyak tadi ada ke atas ke bawah, itu bisa kita sederhanakan langsung ya. Oke, kita lanjut.
Oke, sudah selesai cash flow. Nah, kita akan masuk sedikit ya, ke yang kita bahas minggu kemarin terkait dengan bunga majemuk dan tabel bunga. Ya. Ini juga sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Pemajemukan ya, merupakan proses matematis penambahan bunga pada induk sehingga jumlah induknya bertambah ya. Seperti yang kita jelaskan, proses menyebukan suatu alat mendapatkan nilai ekuivalen. Nilai ekuivalen. Ya. Ekuivalen dengan tingkat suku bunga tertentu. Ini udah ya. Nah, nilai ekuivalen saat mendatang. Nah, ini ya. Ini belum. Nilai ekuivalen saat mendatang itu disebut dengan future worth. FW. Biasanya kalau di ini di istilah-istilah dilambangkan saja dengan F ya. F ya. F. Ya. Kebalikannya disebut dengan discounting, di mana nilai sekarang disebut dengan present worth. Disebut dengan tulis dengan P. Contoh, uang saya sekarang 10 juta. Ya. Berapakah nilai uang saya 5 tahun mendatang? Ya, berarti yang sekarang itu uang saya P ya. F-nya adalah 5 tahun selanjutnya. Kalau sekarang 10 juta, 5 tahun setelahnya berapa nilainya? Berarti kita mau mencari nilai F dari nilai P. Atau kebalikannya. Contoh, jika saya ingin menabung, jika saya ingin 5 tahun lagi saya punya uang 10 juta, berapa saya mesti menabung sekarang? Jadi kita mencari nilai P saat ini dari nilai F. Ya. Itu bedanya ya. P dan F. Di P itu disebut dengan present, F itu future, ya, masa yang akan datang. Present saat ini. Oke, ini kemarin juga sudah kita bahas ya. Jika P induk ya, ini adalah bunga majemuk ya, bunga yang berbunga. Kedepannya kita akan bahas bunga majemuk ya. Jadi kalau ingin mencari nilai F dengan rumus, nah ini ya. Fn sama dengan P, hubungan F dengan P seperti ini. Fn P1 P dikali 1 tambah I pangkat N. Jadi kalau kita mencari F10 misalnya, 10 sama dengan nilai saat ini P dikali 1 tambah suku bunganya berapa? Misalnya bunganya 5%. Ini 0,05 pangkat 10. Ya. Ini majemuk ya. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang yang kita fokus yang ini. Nah, ini yang merah. Ya. 1 tambah I pangkat N. Ya. F dapat, F-nya 1. Mencari nilai F dari nilai P itu dikalikan dengan faktor 1 tambah I pangkat N. Ya. Kalau kita ingin mencari nilai masa yang akan datang, dari nilai sekarang, kita butuh faktor ini. Nah, faktor ini ya, disebut juga faktor pemajemukan pembayaran tunggal. Atau disebut single payment compound amount factor, SPCAF. Ya. SPCAF. Ya. Ini kalau kita turunkan F sama dengan P per ini, ya. Kita pindahkan P-nya ke depan, maka jadinya FFP sama dengan 1 tambah I pangkat N. Ini bukan N, N-nya di atas ya, pangkat. Sini, pangkat N. Nah, yang ini biasa juga ditulis F per P, ya, koma I persen, koma N. Ya, yang ini. Jadi kita mencari F, kita balikkan lagi P-nya. Di P F ya, F
sama dengan P dikali dalam kurung F per P, I, N. Nah, inilah kemarin yang kita lihat di nilainya di tabel bunga ya, tabel bunga. Artinya kita mencari nilai F itu dengan mengalihkan nilai saat ini P dengan tabel bunga yang lambangnya ini F per P ya. Nilai, cara membacanya seperti ini biar mudah. Lihat aja yang di atasnya. Berapa nilai F dari nilai P? Kalau F-nya di atas berarti kita mau mencari nilai F. P-nya di bawah. Jadi nilai F dari nilai P. Ya, nilai F dari nilai P. Jangan terbalik-balik. Kalau P per F itu nanti artinya kita mencari nilai P dari nilai F. Sementara kita mencari nilai F dari nilai P. Ya. Ini rumus bunga majemuk. Nah ini. Tabel bunga ya, itu membantu perhitungan mencari nilai F. Future, P, present. Ini ada A nanti kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Annual ya, annual ya, annual. Nilai yang rata ya. Dan ada G, gradient. Nilai yang naik atau turun secara konstan ya. Dan sebagainya. Nah, ini contoh tabel bunga. Jadi tabel bunga itu yang pertama sekali adalah ada tingkat suku bunga. Ini tingkat suku bunga 1%. Ini suku bunga 5%. Kemudian ada nilai P per F. Berarti kita mencari nilai P. Ya. Ini yang tadi ya. Yang pemajemukan. Kompon ya. P per F. Ya. Nilai P dari nilai F. Ini faktor pengalinya yang di tabel ini. Ini mencari nilai F dari P, ini mencari nilai P dari nilai A, ini mencari nilai A dari nilai P, cari nilai F dari A dari F, P dari G, A dari G. Ya. Nah sama, tabel yang dua ini yang membedakan hanya I-nya, suku bunganya, interest. Ya. Pada periode yang sama, ini 1, itu nilainya beda. Ya, jadi beda bunga itu akan berbeda. Ya. Ya. Jadi yang membedakan, jadi tabel bunga itu membantu kita dalam perhitungan. Ini nanti tabel bunga ini tingkat I-nya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Banyak variasi. Ini yang sudah tersedia. Kalau dibikin sendiri juga bisa ya. Dibikin sendiri juga bisa. Ya. Tabel bunga. Ini banyak lagi nilai I. Ini saya ambil contohnya hanya 2 ya. Tabel bunga. Ya. Saya kasih contoh misal. Next ya. Oke. PT TIA meminjam uang ke bank sebesar 1M selama 10 tahun. Hubungannya 10%. Buatlah cash flow ilustrasi tersebut dan carilah jumlah pembayaran tahun ke-10 ya. Oke, ini gabungan ya, bikin cash flow dan mencari F ya. Oke, meminjam uang sebesar 1M. Oke, kita bikin dulu ininya. 10 ya. Ingat mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. 10.
uang sebesar meminjam ini uang masuk apa uang keluar? Uang masuk, ya, uang masuk, ya, uang masuk. Pinjam saat ini, jadi panahnya ke atas, ya, ke atas. 10M, ya, I-nya sama dengan 10%. Oke, buatkan cash flow udah. 10 tahun berapa pembayaran? Nanti tahun ke-10 berapa pembayarannya? Berarti uang keluar. Keluar ke bawah. Ya. 10M, ya. Berapa nilainya ini? Nah, oke, cash flow-nya sudah. Ya, cash flow sudah. Ilustrasinya, carilah jumlah pembayaran tahun ke-10 tersebut. Ya. Jadi biar mudah, kita pakai tabel bunga. Berarti rumus yang kita pakai yang tadi ya, F sama dengan P dikali F per P. I-nya tadi berapa? 10%. 10%. Waktunya 10 tahun. Ya. 10 tahun. Nah, ini kita cari di tabel bunga, ya. Oke, sama dengan P-nya tadi adalah 10M, ya, 10M. Ya. F per P 10%, 10%. Itu kalau kita lihat di tabel bunga, nilainya adalah, yang nilai yang dalam kurung ini adalah 2,59 37 42. Ya, sama dengan 10M kali 2,59, 25 miliar, ya, 937 juta 420.000. Jadi Anda pinjam hari ini 10 miliar, 10 tahun lagi Anda bayar 25 miliar 937 juta 420.000 rupiah. Dan kalau tingkat bunganya 10%. Oke. Kalau tingkat bunganya kurang dari 10, ya tinggal kita cari di tabel, ya. Ini yang 10 ini cari. Kalau saya nggak salah sekarang itu pinjaman itu suku bunganya 4%, ya, kalau nggak salah 4%. Nah, cari aja di tabel bunga berapa suku bunga untuk peminjaman 10%. 4%. Kalau dilihat di tabel itu nilai F per P 4% itu 10 tahun 1,48. F per P 10 tahun 1,48. Nah, 1,48. 4%. Di pinjam 10 miliar berarti nanti bayarnya 15 miliar sekian, 480 juta, ya. Oke, kira-kira seperti itu untuk materi
pada pertemuan ketiga ini terkait dengan cash flow dan terkait dengan tabel bunga. Oke, itu saja teman kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.